Saya tahu kamu punya ambisi. Ambisi yang mungkin sudah lama bersemayam, menanti untuk diwujudkan menjadi realita. Tapi mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari impian besar itu yang masih sekadar bayangan, terhalang oleh tumpukan alasan yang tak pernah benar-benar kamu pertanyakan secara mendalam. Kita bicara tentang uang ya, bukan cuma lembaran kertas atau angka digital di layar, melainkan tentang validasi, kebebasan, dan sebuah level keamanan yang seringkali menjadi penentu bagaimana kita memandang diri sendiri dan posisi kita di dunia. Ironisnya, ada sebuah tembok tak kasat mata yang seringkali menghalangi kita mencapai puncak finansial itu, dan tembok ini bukan berada di luar sana, dalam kondisi ekonomi atau keberuntungan, melainkan justru mengakar dalam pola pikirmu sendiri. Ini bukan sekadar tentang teknik menarik uang dari langit, melainkan tentang keberanian membongkar apa yang selama ini menahanmu dari kekayaan yang sejati, yang sebenarnya sudah menanti untuk kamu sambut. Ini tentang mengapa kamu harus bertindak sekarang, bukan besok. Karena besok, rekeningmu bisa jadi gila, entah karena melimpah ruah berkat keberanianmu, atau justru stagnan dalam kehampaan karena ketidakberanianmu menghadapi dirimu sendiri. Jebakan komfort semu. Ketika keamanan menjadi penjara potensi. Banyak dari kita meyakini bahwa penundaan adalah sekedar malas, sebuah kelemahan karakter yang bisa diatasi dengan disiplin diri yang lebih keras. Namun jika kita menyelami lebih dalam, penundaan terutama dalam konteks finansial dan pencapaian tujuan besar seringkali merupakan manifestasi dari mekanisme pertahanan psikologis yang jauh lebih kompleks. Otak kita, secara evolusioner, dirancang untuk memprioritaskan keamanan dan familiaritas di atas segalanya. Perubahan, bahkan perubahan menuju hal yang lebih baik, selalu diinterpretasikan sebagai potensi ancaman. Inilah yang saya sebut sebagai jebakan komfort semu. Kamu mungkin merasa tidak sepenuhnya bahagia atau puas dengan kondisi keuanganmu saat ini, tapi ada semacam kenyamanan dalam ketidaknyamanan yang sudah dikenal. Ada sebuah ilusi kontrol di sana, seolah-olah kamu tahu persis apa yang akan terjadi esok hari karena polanya sudah begitu akrab. Ketika kamu dihadapkan pada peluang untuk melakukan Law of Attraction atau LOA yang sebenarnya, yang menuntut perubahan pola pikir radikal dan tindakan nyata, sistem pertahanan ini akan aktif. Otakmu mulai menyuguhkan serangkaian skenario bagaimana jika yang menakutkan. Bagaimana jika saya gagal dan kehilangan segalanya? Bagaimana jika saya berhasil, tapi itu mengubah siapa diri saya dan hubungan saya dengan orang lain? Bagaimana jika saya harus keluar dari zona nyaman yang sudah saya bangun susah payah ini? Ketakutan akan kegagalan adalah hal yang umum, namun ketakutan akan kesuksesan seringkali luput dari perhatian. Kesuksesan finansial yang besar menuntut adaptasi, identitas baru, tanggung jawab baru, dan seringkali keberanian untuk meninggalkan identitas lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan uang lebih banyak, tapi tentang menjadi pribadi yang berbeda, dan perubahan identitas adalah salah satu hal yang paling mengancam bagi ego manusia. Jebakan ini bukan sekedar tentang menunda pekerjaan rumah. Ini adalah tentang menunda transformasi diri. Kita menunda tindakan yang berpotensi mengubah nasib karena kita secara tidak sadar takut akan versi diri kita yang baru, yang belum dikenal. Kita takut akan penilaian, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, jika kita melangkah keluar dari bayangan yang selama ini kita ciptakan. Mungkin kamu pernah mendengar tentang impostor syndrome, perasaan bahwa kamu adalah penipu meskipun telah mencapai kesuksesan. Ini adalah manifestasi lain dari ketakutan akan identitas baru, ketidakmampuan untuk sepenuhnya merangkul kesuksesan karena merasa tidak layak atau tidak asli. Maka, penundaan menjadi sebuah cara halus untuk menjaga diri tetap aman dalam batasan yang sudah dikenal, walaupun batasan itu adalah penjara bagi potensi sejati. Kita mengorbankan kebebasan dan kelimpahan demi prediksi dan stabilitas emosional yang semu, ciptakan sebuah siklus di mana keinginan untuk lebih baik terus berbenturan dengan keengganan untuk berubah. Resonansi kekayaan, mengkalibrasi frekuensi, bukan sekadar menginginkan. Seringkali, ketika kita bicara tentang Law of Attraction, banyak yang hanya berhenti pada tahap visualisasi atau afirmasi. Mereka membayangkan rekening bank yang penuh, mengucapkan mantra kekayaan. Namun,
tetap merasa terjebak dalam keterbatasan finansial. Mengapa demikian? Karena law of attraction bukanlah sekedar teknik berpikir positif yang dangkal. Ini adalah tentang resonansi. Ini tentang mengkalibrasi seluruh keberadaanmu, pikiran, emosi, keyakinan, dan tindakan agar bergetar pada frekuensi yang sama dengan apa yang ingin kamu tarik. Kekayaan seperti halnya segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Jika frekuensi energimu tidak selaras dengan frekuensi kekayaan, maka ia tidak akan bisa berlabuh padamu, tidak peduli seberapa keras kamu menginginkannya. Masalahnya, banyak dari kita membawa program bawah sadar yang sangat kuat tentang uang. Sejak kecil, mungkin kita mendengar narasi seperti, uang adalah akar segala kejahatan, orang kaya itu serakah, atau sulit sekali mencari uang. Keyakinan-keyakinan ini, meskipun seringkali tidak disadari, berfungsi sebagai tembok penghalang resonansi. Mereka menciptakan resistensi internal yang kuat, mengirimkan sinyal campuran ke alam semesta. Kamu mungkin secara sadar menginginkan kelimpahan, tetapi di bawah permukaan, pikiran bawah sadarmu berteriak bahwa uang itu berbahaya, kotor, atau bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Konflik internal inilah yang menghambat aliran energi kekayaan. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang kamu takuti atau kamu pandang negatif pada tingkat yang paling mendalam. Mengkalibrasi frekuensi berarti membongkar dan menyembuhkan luka-luka serta keyakinan terbatas ini, menggantinya dengan pemahaman bahwa uang adalah alat netral yang dapat digunakan untuk kebaikan sebagai amplifier bagi siapapun yang memilikinya. Lebih jauh lagi, resonansi kekayaan tidak lengkap tanpa komponen tindakan. Tindakan adalah jembatan antara dunia internal niat dan dunia eksternal manifestasi. Ini bukan tentang tindakan yang didorong oleh kepanikan atau kekurangan, melainkan apa yang disebut tindakan terinspirasi. Ini adalah langkah-langkah yang terasa alami, intuitif, dan selaras dengan energi kelimpahan yang sudah kamu bangun di dalam dirimu. Ketika kamu telah selaras secara internal, tindakanmu akan terasa seperti aliran, bukan perjuangan. Sebuah kesempatan bisnis yang tiba-tiba muncul, ide inovatif yang mendadak terlintas, atau dorongan untuk menghubungi seseorang. Ini semua adalah bentuk tindakan terinspirasi. Jika kamu menunda tindakan-tindakan ini karena ketakutan atau keraguan, kamu sebenarnya sedang memutus aliran resonansi. Kamu telah mengirim sinyal, alam semesta telah merespons dengan peluang, namun kamu gagal menjemputnya. Maka, rekaman gila yang saya sebutkan di awal hanya bisa terwujud jika kamu berani melampaui keinginan semata, mengkalibrasi seluruh dirimu, dan bertindak dari tempat resonansi sejati, bukan dari kekosongan harapan. Hakiki kelayakan, membongkar mitos kekayaan yang tak pantas. Di balik setiap keinginan untuk berkelimpahan, seringkali tersimpan sebuah pertanyaan fundamental yang jarang disuarakan. Apakah saya benar-benar pantas menerima kekayaan ini? Isu kelayakan ini jauh melampaui sekadar performa kerja atau tingkat pendidikan. Ini adalah matriks keyakinan bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, pesan-pesan sosial, bahkan mungkin trauma lintas generasi mengenai uang dan kemakmuran. Banyak dari kita tanpa sadar membawa beban mental bahwa menjadi kaya itu salah, bahwa ia hanya untuk segelintir orang terpilih, atau bahwa kekayaan akan datang dengan harga yang terlalu mahal, entah itu kehilangan integritas, waktu bersama keluarga, atau kebahagiaan sejati. Persepsi ini menciptakan konflik batin yang akut. Satu sisi ingin kaya, sisi lain menolak keras. Konflik internal ini seringkali terwujud dalam bentuk sabotase diri yang halus. Ketika peluang finansial besar muncul, kita mungkin tiba-tiba merasa tidak siap, terlalu malas, atau menemukan alasan sempurna untuk menunda. Ini bukan kegagalan logika, melainkan manifestasi dari pertahanan psikologis yang mencoba melindungi kita dari apa yang dianggap sebagai ancaman oleh ego kita, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan program kelayakan yang sudah tertanam. Mungkin kamu pernah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, namun anehnya, pengeluaran juga meningkat secara proporsional, seolah-olah ada sistem internal yang memastikan kamu tetap berada dalam zona aman finansial yang sudah dikenal.
Ini adalah upaya untuk mempertahankan identitas yang sudah akrab dengan tingkat keuangan tertentu, bahkan jika identitas itu membatasi. Membongkar mitos kelayakan ini menuntut introspeksi yang berani. Kita harus berani menanyakan dari mana datangnya keyakinan bahwa kita tidak pantas kaya. Apakah itu suara orang tua, lingkungan, atau pengalaman pribadi yang salah diinterpretasikan? Proses ini melibatkan pelepasan rasa bersalah yang tidak disadari terkait uang, serta membangun pemahaman baru bahwa kekayaan adalah sebuah sumber daya netral yang bisa digunakan untuk kebaikan, untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita benar-benar percaya bahwa kita layak, bahwa kita mampu mengelola dan menggunakan kelimpahan dengan bijak, barulah pintu-pintu manifestasi terbuka lebar. Tanpa resolusi terhadap masalah kelayakan ini, Law of Attraction hanya akan berfungsi di permukaan, karena inti dari dirimu masih mengirimkan sinyal penolakan yang kuat, menciptakan sebuah tarik ulur energi yang melelahkan dan pada akhirnya menghambat aliran rezeki. Momen kebenaran, biaya terselubung dari setiap penundaan. Kita sering mengukur biaya penundaan hanya dari kerugian finansial yang tampak, seperti kehilangan potensi keuntungan atau bunga investasi yang tak didapat. Namun, ada biaya terselubung yang jauh lebih merusak, yang mengikis fondasi psikologis dan identitas diri kita secara perlahan, yaitu erosi potensi dan kepercayaan diri. Setiap kali kamu menunda tindakan yang kamu tahu perlu kamu lakukan, terutama yang krusial untuk tujuan finansialmu, kamu tidak hanya menunda hasil, tapi juga mengirimkan pesan bawah sadar yang sangat kuat kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak mampu, tidak layak, atau tidak cukup berani. Pesan berulang ini, seiring waktu, menumpuk dan membentuk narasi internal yang membatasi, menciptakan lingkaran setan keraguan dan inaktivitas. Penundaan kronis mengubah cara otak kita memandang diri sendiri. Awalnya, mungkin hanya ketidaknyamanan sesaat, namun lama-kelamaan, ia menjadi identitas. Kamu mulai menginternalisasi label orang yang selalu menunda, atau orang yang tidak pernah menyelesaikan apapun. Ini adalah kematian potensi dini, bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kegagalan untuk mengaktifasi kemampuan tersebut. Setiap ide brilian yang tidak dieksekusi, setiap peluang yang dilewatkan karena ketakutan, bukan hanya berarti hilangnya uang, melainkan juga hilangnya kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu melampaui batasan yang ada. Ini adalah biaya yang tidak tercatat di laporan keuangan, namun sangat nyata dalam bentuk penyesalan yang menumpuk dan kepercayaan diri yang terkikis. Momen kebenaran adalah sekarang. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menegaskan kembali siapa kamu sebenarnya dan siapa yang kamu inginkan. Bertindak sekarang bukan hanya tentang melakukan tugas, melainkan tentang membangun otot mental keberanian, disiplin, dan kepercayaan diri. Ini adalah deklarasi pada alam semesta dan pada dirimu sendiri bahwa kamu serius dengan tujuanmu, bahwa kamu siap menerima tantangan, dan bahwa kamu berhak atas kelimpahan. Ketika kamu menunda, kamu sebenarnya sedang menunda pertemuan dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kaya. Memilih untuk bertindak, meski dengan langkah kecil, adalah cara untuk memecah siklus erosi ini, menggantinya dengan siklus pertumbuhan dan manifestasi. Ini adalah investasi paling berharga yang bisa kamu lakukan, bukan hanya untuk rekening bankmu, tapi untuk integritas psikismu sendiri. Kesimpulan, perjalanan menuju kelimpahan finansial yang sejati bukanlah sekedar akumulasi angka di rekening, melainkan sebuah audisi transformatif yang menuntut keberanian untuk menyelami kedalaman psikismu sendiri. Kita telah melihat bagaimana jebakan komfort semu mampu memenjarakan potensi, bagaimana resonansi kekayaan jauh melampaui keinginan dangkal,
bagaimana isu kelayakan dapat menghambat aliran kelimpahan, dan betapa besarnya biaya psikologis dari setiap penundaan. Keempat aspek ini saling terkait erat, membentuk ekosistem internal yang menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kekayaan sejati datang bukan hanya dari strategi eksternal, melainkan dari kalibrasi internal yang konsisten dan berani. Ini adalah panggilan untuk berhenti mencari solusi instan di luar diri, dan mulai menginvestigasi lanskap batinmu dengan kejujuran yang brutal. Apakah kamu siap untuk membongkar keyakinan lama yang membatasi? Apakah kamu berani menghadapi versi dirimu yang belum dikenal, yang mungkin lebih kuat dan lebih makmur? Kekayaan yang kamu impikan tidak akan datang hanya dengan berharap. Ia akan terwujud ketika kamu menjadi pribadi yang selaras dengan frekuensinya. Pribadi yang berani bertindak meski diliputi ketidakpastian, dan pribadi yang sepenuhnya percaya bahwa ia layak menerima kelimpahan. Perubahan finansialmu yang paling dramatis akan dimulai pada saat kamu memutuskan untuk secara radikal mengubah cara kamu memandang uang, diri sendiri, dan dunia di sekitarmu. Inilah waktu untuk berhenti menunda. Inilah waktu untuk bertindak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.